Daud adalah raja yang kedua dari bangsa Israel, raja yang diberkati Tuhan, dan bagaimana perjalanannya ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, ya Allah, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa ungkapan syukur atas perbuatan Allah yang besar. Demikianlah diberikan Raja Daud kepada Tuhan di dalam nats yang kita baca. Daud adalah raja yang kedua dari bangsa Israel, raja yang diberkati Tuhan, dan bagaimana perjalanannya kita sudah juga mengetahui bagaimana Raja Daud sebenarnya anak yang tidak terhitung daripada abang-abangnya tinggi besar, perawakannya seperti gagah perkasa, tetapi Raja Daud hanya kecil dan disuruh mengangon domba. Tetapi di situ Tuhan pilih ketika ia mengalahkan Goliat. Dan bagaimana perjalanan Raja Daud, kita juga seperti tahu ketika dia berhasil menarik hati bangsa Israel, Raja Saul cemburu. Kemudian dia dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Raja Saul. Kemudian bagaimana selanjutnya, sering ingin dibunuh oleh juga saudaranya, bahkan anaknya Absalom.
Dan ketika nats ini diberikan, masa-masa itu sudah lewat. Masa-masa dia dikejar-kejar dan dia masuk ke dalam masa kejayaan. Dan masa ketika ia jatuh juga ke dalam dosa, ketika melihat Betseba juga sudah lewat, dia ditegur oleh Nabi Nathan dan dia kembali kepada Tuhan. Dan inilah masa-masa indahnya Raja Daud bersama Tuhan, sehingga dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Di sini dinyatakan, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Marilah kita juga merenungkan, sampai kita pada saat ini, titik ini, siapakah kita ini? Siapakah kita ini? Kok bisa sampai ke titik ini? Dalam kehidupan kami pun sama ya, sampai seperti seorang David Tobing bisa jadi pendeta, kemudian bisa berkhotbah di pos pelayanan di kampung sawah ini. Dan demikian juga perjalanan unik dari saudara-saudaraku sekalian sampai titik ini, saat ini. Coba kita renungkan, siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Kalau bukan karya Tuhan, kalau bukan karena perbuatan besar Tuhan, takkan kita sampai di titik ini, di saat ini, di mana kita menjadi anak Tuhan, di mana kita berbahagia. Bukan karena tiba-tiba kita terus lahir, tiba-tiba udah balita, naik ke SMP, SMA, tahu-tahu kita ada yang terus berkeluarga, punya anak, dan semuanya kita jalani dengan penuh dengan apa namanya, lika-liku ya, bukan suatu perjalanan yang mulus, tetapi suatu perjalanan yang penuh dengan gelombang. Kadang-kadang angin sakal menerpa kita. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan menimpakan kita pada titik kita saat ini. Siapakah aku ini? Dan ditambahkan juga, kadang-kadang kita berlaga, apalagi kalau ada keluarga yang ini berkuasa dan punya kekayaan. Tapi Raja Daud juga menambahkan, siapakah keluargaku? Jika kita mengandalkan diri kita, keluarga kita, kita akan kecewa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana kita sampai kepada titik ini, saat ini. Saat sampai ketika kita bisa berjumpa, beribadah bersama di dalam kebaktian sore di pos pelayanan ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena perbuatan Tuhan yang besar, tidaklah mungkin. Dan inilah ungkapan Raja Daud. Bagaimana dia mengungkapkan betapa besarnya Tuhan, betapa tingginya Tuhan. Di dalam doa syukurnya, Raja Daud mengatakan ada pengakuan akan Allah dan akan semua yang boleh ada, semuanya berasal daripada Allah. Siapakah aku ini ya Tuhan, siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sedemikian. Bahkan ada pengakuan bahwa Tuhan juga akan menjaga hari depan kita, keluarga kita ke depan. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah juga sudah merencanakan akan kebaikan untuk keluarga kita.
Dan ini dikumandangkan, diakukan oleh Daud di dalam doa syukurnya. Pengakuan akan Allah, pengakuan akan semua berasal dari Allah. Dan kalau kita lihat juga bagaimana Raja Daud begitu rindu dekat dengan Tuhan, betapa rindu ia selalu ingin memuliakan Tuhan. Dan di dalam doa syukurnya kita juga melihat bagaimana Daud begitu yakin, percaya akan penyertaan Tuhan, janji-janji Tuhan. Sampai dikatakan, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-27. 1 Tawarin 17 ayat yang ke-27. 1, 2, ya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Raja Daud yakin, dan ini juga kiranya menjadi keyakinan di dalam diri kita, bahwa sebab apa yang Tuhan berkati saat ini, Tuhan akan memberkati untuk selama-lamanya. Tuhan akan memberkati untuk selama-lamanya. Di dalam doa syukurnya Raja Daud mengaku bahwa semuanya dari Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Raja Daud menyatakan juga bagaimana keyakinannya akan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Apakah kita juga sudah mengungkapkan syukur kita di dalam doa kepada Tuhan sama seperti Raja Daud ini, sehingga kita sampai pada titik ini, saat ini? Melalui firman Tuhan kita diajak untuk kita seperti Raja Daud, mau berdoa syukur untuk karya besar yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan dari Raja Daud juga kita bisa lihat bagaimana akhir daripada kehidupan Raja Daud. Ketika dia sampai kepada akhir hayatnya, dia juga tetap berpaut kepada Tuhan dan menasihatkan Raja Salomo. Di dalam 1 Tawarin 28 ayat 8, Raja Daud menasihatkan anaknya Raja Salomo. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Tuhan kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Raja Daud menasihatkan Salomo untuk tetap memelihara dan menuntut segala perintah Tuhan. Dan di 1 Tawarin 28 ayat yang ke-20, lalu berkatalah Raja Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku akan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Raja Daud juga tetap menasihatkan Raja Salomo untuk menguatkan, meneguhkan hatinya untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan Allah, sehingga ia tidak takut, tidak tawar hati, karena ia tahu Tuhan menyertainya. Dan di dalam akhir ayatnya di 1 Tawarin 29 ayat 10-12, Raja Daud terus memuji, memuliakan Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan,
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Raja Daud terus memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan dan mempercayai Tuhan bahwa segala-galanya ada di tangan kuasa Tuhan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu. Akhirnya marilah kita merefleksikan diri kita. Sampai seberapa jauh kita sudah berdoa mengucap syukur atas perbuatan Allah yang besar dan dahsyat bagi kita. Karena Tuhanlah, karena kasih-Nya yang begitu besar, kita boleh sampai di saat ini, di titik ini. Bukan karena kekuatan kita. Siapakah aku? Bukan karena kekuatan manusia. Siapakah keluargaku? Semua hanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang begitu kokoh kepada kita. Marilah kita naikkan doa ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Biarlah keluar dari hati dan bibir kita mengagungkan Tuhan, betapa besar Engkau ya Allah, betapa ajaib Engkau ya Tuhan Allah, sehingga kami boleh tiba di saat ini, di titik ini. Syukur kepada Tuhan atas perbuatannya yang begitu besar dan ajaib untuk kita dan untuk keselamatan kita. Amin.